Tribuners dilaporkan perang Rusia-Ukraina kini memasuki hari ke-1243 pada Minggu 20 Juli 2025. Perang ini semakin memanas dan tak kunjung berhenti sejak 24 Februari 2022 silam. Terkini Ukraina tegas menolak tuntutan dari musuhnya dan Rusia justru semakin gencar meluncurkan ratusan drone ke Ukraina. Diketahui dalam perundingan bulan lalu, Rusia mengajukan sejumlah tuntutan ke Ukraina. Di antaranya, Moskow menuntut agar Kiev menyerahkan banyak wilayah. Selain itu, Rusia berharap Ukraina menolak segala bentuk dukungan militer dari Barat. Dilansir dari tribunnews.com, Ukraina menolak tuntutan tersebut dan menyebutnya tidak dapat diterima. Lalu Kiev turut mempertanyakan pentingnya negosiasi lanjutan jika Rusia tidak bersedia memberikan konsesi. Sementara itu Rusia meluncurkan serangan besar-besaran dengan mengerahkan ratusan drone-nya ke Ukraina pada Sabtu 19 Juli 2025 malam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa satu orang tewas akibat serangan tersebut. Menurut Zelensky, Rusia menembakkan sekira 300 drone dan lebih dari 30 rudal jelajah ke 10 wilayah di Ukraina. Adapun jumlah drone yang dikerahkan dalam satu malam itu melebihi total yang digunakan selama beberapa bulan penuh di tahun 2024. Зараз команда працює ще над одним обміном. Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan adanya perundingan damai baru dengan Rusia Sabtu 19 Juli 2025. Pengumuman itu disampaikan Zelensky di tengah meningkatnya serangan udara dan drone Rusia. Dilansir dari EnglisAlmayadin.net Minggu 20 Juli, Zelensky menekankan bahwa momentum negosiasi harus ditingkatkan. Pasalnya negosiasi sebelumnya yang berlangsung di Istanbul hanya menghasilkan sedikit kemajuan ke arah gencatan senjata. Negosiasi sebelumnya justru menghasilkan pertukaran tahanan dalam skala besar dan kesepakatan untuk memulangkan tentara yang gugur. Terkini Zelensky menyerukan pertemuan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurutnya, pertemuan itu sangat penting untuk dilakukan agar benar-benar mencapai perdamaian konflik. Sebelumnya, Tribuners dalam perundingan bulan lalu, Rusia hanya mengajukan beberapa tuntutan, termasuk Ukraina harus menyerahkan wilayah tambahan dan menghentikan semua dukungan dari militer Barat. Namun persyaratan itu ditolak mentah-mentah oleh Kiev lantaran dianggap tidak dapat diterima. Dilaporkan 80% tank M1 Abrams rancangan General Dynamics Land System yang berbasis di Michigan, Amerika Serikat hancur di medan perang. Menyusul kabar tersebut, Tribuners Australia dikabarkan tetap mengirimkan bantuan tank model tersebut ke Ukraina kendati ketangguhan alutsista itu di medan perang dipertanyakan. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menekankan pengiriman sejumlah tank tersebut merupakan kontribusi signifikan Australia, yakni demi membantu Ukraina menghadapi invasi Rusia. Diketahui tank M1A1 Abrams pertama kali milik Australia yang lama pensiun telah tiba di Ukraina, yaitu 9 bulan setelah dihadiahkan untuk membantu upaya perang negara tersebut. Sementara itu sisanya dijadwalkan tiba dalam beberapa bulan mendatang. Sebagai informasi, sekira 27 dari total 31 unit M1A1 Abrams yang dikirim Amerika Serikat ke Ukraina kini tak dapat dioperasikan, yakni 87% dari armada itu mengalami kerusakan, termasuk dihancurkan, ditinggalkan, atau bahkan diambil alih oleh pasukan Rusia untuk dijadikan trofi perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.